Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ramadian, mahasiswa program studi Teknik Mesin dari Fakultas Teknik dan Sains. Pada kesempatan ini, saya membahas topik penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi di era digital saat ini berlangsung sangat cepat dan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia kini tidak terlepas dari teknologi, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling menonjol adalah hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang selanjutnya disebut AI. AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga mengubah cara manusia belajar dan mengajar. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami bagaimana peran AI dalam dunia pendidikan. Apa saja manfaatnya serta tantangan yang muncul akibat penggunaannya. Pertama, baik kita bahas pengertian dan konsep dasar artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu kemampuan kognitif manusia. Kemampuan tersebut meliputi berpikir, memahami bahasa, mengenali pola, mengambil keputusan, serta dari pengalaman. AI ini bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah yang dianalisis menggunakan algoritma tertentu. Semakin banyak data yang digunakan, maka semakin akurat pula hasil yang diberikan oleh sistem AI tersebut. Inilah yang membuat AI mampu memberikan rekomendasi jawaban atau solusi secara cepat dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, AI telah banyak digunakan misalnya pada mesin pencari, media sosial, aplikasi penerjemah bahasa, sistem rekomendasi video, hingga platform pembelajaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan saat ini. Perkembangan AI dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, AI mulai digunakan untuk menjawab berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, pengajar, perbedaan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Salah satu bentuk perkembangan AI dalam pendidikan adalah munculnya platform pembelajaran berbasis teknologi yang mampu menyesuaikan materi dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini dikenal sebagai pembelajaran adaptif, di mana AI menganalisis kemampuan peserta didik dan memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Selain itu, AI juga mulai digunakan dalam sistem evaluasi dan penilaian beberapa institusi pendidikan, memanfaatkan AI untuk membantu mengoreksi tugas, menganalisis hasil ujian, serta memantau perkembangan akademik mahasiswa secara lebih objektif. Baik, lanjut manfaat AI bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, AI ini memberikan banyak manfaat sekali, entah itu dalam proses pembelajaran atau salah satu manfaat utamanya itu adalah kemudahan dalam memahami materi perkuliahan. Jadi apabila kita tidak memahami pembelajaran MTK atau kimia, fisika, atau pelajaran apapun itu, setelah selesai kuliah kita bisa mengulik lagi dengan menggunakan AI. Mahasiswa dapat menggunakan AI untuk meminta penjelasan ulang mengenai materi yang belum dipahami dengan bahasa yang lebih sederhana. AI juga membantu mahasiswa dalam mengelola waktu belajar dengan adanya fitur pengingat, rekomendasi materi,
dan dokumen otomatis, mahasiswa dapat belajar secara lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, AI mendukung proses belajar mandiri. Mahasiswa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dosen, buku, atau teks. Kenapa? Karena AI dapat menjadi sumber belajar tambahan yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, dan itulah kelebihan AI pada masa kini. Dan lanjut, manfaat AI bagi pendidikan. Tidak hanya bagi mahasiswa, AI juga memberikan manfaat besar bagi pendidik. AI dapat membantu dosen dan guru dalam mengelola tugas administratif yang selama ini memakan banyak waktu, seperti penilaian, tugas, dan pengolahan nilai. Dengan bantuan AI, pendidikan dapat lebih fokus pada peran utamanya, yaitu membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi peserta didik. AI juga dapat membantu pendidikan dalam menyusun mata pembelajaran yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pembelajaran sehingga pendidikan dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan mahasiswa secara lebih akurat. Dan ini dia contohnya. Contoh implementasi AI dalam pendidikan. Dan juga dalam praktiknya ini, penggunaan AI dalam pendidikan sudah banyak sekali ditemui di mana saja contohnya. Salah satu contohnya itu adalah penggunaan chatbot akademik yang membantu menjawab pertanyaan mahasiswa terkait jadwal materi kuliah atau informasi akademik lainnya. Intinya banyak sekali membantu. Selain itu, banyak mahasiswa yang menggunakan AI untuk membuat ringkasan materi, menyusun kerangka tulisan, serta mencari referensi awal dalam pengerjaan tugas di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. AI juga digunakan dalam sistem pembelajaran daring dan ujian berbasis komputer. Meskipun demikian, penggunaan AI tersebut harus tetap berada dalam koridor etika akademik agar tidak disalahgunakan. Nah, AI ini banyak sekali manfaatnya. Tetapi dengan kita menggunakan AI ini, adanya tantangan dan resiko penggunaan AI. Apa saja itu? Di balik manfaatnya AI ini, penggunaan AI dalam dunia pendidikan juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penyalahgunaan AI dalam penugasan akademik, seperti plagiarisme dan ketidakjujuran akademik. Mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI berpotensi kehilangan kemampuan berpikir kritisnya dan analitis. Jika AI digunakan sebagai pengganti proses berpikir, maka tujuan utama pendidikan tidak akan tercapai secara optimal. Selain itu, tidak semua institusi pendidikan memiliki akses dan kesiapan teknologi yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pendidikan antara institusi yang sudah maju secara teknologi dan yang belum. Baik, di sini kita memiliki etika penggunaan AI dalam pendidikan. Penggunaan AI dalam pendidikan harus didasarkan pada prinsip etika dan tanggung jawab. Mahasiswa perlu memahami bahwa AI bukanlah alat untuk mencari jalan pintas, melainkan sebagai sarana untuk mendukung proses belajar. Kejujuran akademik, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya proses belajar harus tetap dijunjung tinggi AI. Seharusnya membantu mahasiswa memahami materi, bukan menggantikan peran mahasiswa dalam berpikir dan belajar. Pendidikan dan institusi pendidikan juga perlu memberikan regulasi dan pedoman yang jelas terkait penggunaan AI, agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Baik, masa depan AI dalam dunia pendidikan. Ke depan, AI diperkirakan akan
semakin berkembang dan semakin terintegrasi dalam sistem pendidikan. AI berpotensi menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan individu. Namun, kemajuan teknologi ini tersebut harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan seperti etika, tanggung jawab, dan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan moral peserta didik. Oleh karena itu, peran manusia tetap tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi, termasuk oleh AI itu sendiri. Baik, setelah di ujung acara, sebagai kesimpulan, artificial intelligence merupakan inovasi teknologi yang membawa dampak besar bagi dunia pendidikan. AI memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu pendidik, serta memperluas akses pendidikan. Namun, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika akademik dengan pemahaman yang tepat. AI dapat menjadi mitra dalam proses pendidikan, bukan sebagai pengganti peran manusia. Demikian penerapan yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.